Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul, terjadi sebuah peristiwa besar di Makkah Al-Mukarramah, yaitu terjadi banjir di Makkah dan melanda Ka'bah. Kemudian Ka'bah bangunannya mulai rusak pada saat itu. Maka di sini kaum Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy berkumpul untuk merenovasi Ka'bah. Kemudian ketika mereka berkumpul untuk merenovasi Ka'bah, mereka terlibat diskusi apakah renovasi tersebut dilakukan dengan hanya membetulkan sebagian hal-hal yang rusak, atau mereka menghancurkan Ka'bah, kemudian mereka membangun Ka'bah dengan bangunan yang baru. Maka di sini mereka berbeda pendapat, karena tentunya Ka'bah sudah mulai banyak bangunannya yang rusak dan perlu direnovasi. Karena sudah lama tidak direnovasi sehingga bangunan tersebut rusak. Maka di sini sebagian besar orang-orang yang menyaksikan peristiwa Abrahah, mereka takut untuk menghancurkan Ka'bah. Mereka tidak mau, mereka takut. Sebagian mengatakan kita hanya sekedar memberikan renovasi-renovasi sedikit saja, tidak usah menghancurkan Ka'bah. Adapun sebagian lainnya, anak-anak muda, mereka karena tidak melihat peristiwa Abrahah, tidak melihat bagaimana Allah memberikan azab kepada Abrahah, mereka mengatakan kita hancurkan, kemudian kita bangun dengan bangunan baru. Maka di sini ada seorang tokoh Makkah yang bernama Al-Walid ibnul Mughirah, ayahnya Khalid ibnul Walid. Dia adalah seorang tokoh Quraisy yang sangat besar. Kemudian dia mengatakan, kalau kalian memiliki rumah, kemudian rumah kalian sudah tidak layak, kemudian rumah kalian sudah rusak, sudah tua, apakah kalian tidak mau membangunnya dengan bangunan yang baru? Maka mereka mengatakan, betul, kalau itu rumah kita. Namun ini Ka'bah, kita takut. Maka di sini Walid mengatakan, kita berniat baik, kita berniat untuk membangun Ka'bah. Sedangkan Abraha berniat untuk menghancurkan Ka'bah saja. Kita berniat untuk membangun dan merenovasi Ka'bah. Maka kemudian tokoh-tokoh Quraisy mengatakan, kami akan ikut menghancurkan Ka'bah untuk membangunnya kembali, tapi dengan syarat, engkau dulu yang menghancurkan sendiri, kemudian kita lihat, kalau tidak ada azab yang turun kepadamu, baru kita akan ikut merenovasi Ka'bah bersamamu. Maka Al-Walid bin Mughirah kemudian mengatakan, baik kalau begitu, maka kemudian Walid menghancurkan Ka'bah, sedikit demi sedikit yang semampu beliau. Kemudian setelah itu Al-Walid bin Mughirah kembali ke rumahnya. Mereka ingin melihat apakah Walid terkena azab atau tidak. Mereka tunggu sampai besok pagi. Sudah datang pagi hari, Walid keluar dari rumahnya, Walid bin Mughirah, dan orang-orang melihat Walid dalam keadaan sehat, tidak ada hal yang jelek yang menimpanya. Maka di sini baru mulai tokoh Quraisy berani menghancurkan Ka'bah untuk membangunnya dengan bangunan yang baru. Dan mereka sepakat bahwa mereka tidak akan membangun Ka'bah dari harta yang haram. Tidak akan membangun Ka'bah dari harta riba, tidak akan membangun Ka'bah dari harta pelacuran. Dari harta yang haram mereka tidak akan lakukan pembangunan Ka'bah. Dan subhanallah, ini adalah akhlak orang jahiliyah, orang-orang musyrik yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Namun zaman sekarang kita lihat ada sebagian orang koruptor, perampok, kemudian orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, mereka umroh dengan uang haram, mereka membangun masjid dengan uang haram. Adapun orang jahiliyah, mereka tidak mau melakukan pembangunan Ka'bah dengan uang haram. Mereka sepakat untuk membangunnya dengan uang yang halal. Kemudian mereka, orang-orang jahiliyah, pada saat itu mengetahui ada satu perahu yang terdampar di Jeddah. Jeddah adalah satu kota yang dekat dengan Makkah Al-Mukarramah. Di situ ada pantai, ada laut di situ. Kemudian pada saat terdampar, mereka mengambil bangkai daripada perahu tersebut, mengambil kayu-kayunya untuk membantu dalam pembangunan Ka'bah. Kemudian mereka menyuruh dan menugaskan seorang tukang bangunan yang bernama Bakum. Bakum berasal dari Romawi, dan dia adalah budak dari seorang tokoh Quraisy yang bernama Sa'id ibnul As.
Kemudian akhirnya baku membantu memberitahukan bagaimana caranya merenovasi Ka'bah. Kemudian setelah itu mereka semua bergabung termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Ka'bah. Dan setelah mereka mulai membangun dan selesai membangun Ka'bah tersebut, ada permasalahan, ada beberapa permasalahan yang timbul. Yang pertama, uang yang mereka kumpulkan, uang halal, tidak cukup untuk membangun Ka'bah seperti sedia kala. Maka di sini akhirnya mereka berembuk, kemudian mereka mengatakan kita tetap akan membangun Ka'bah dengan uang halal. Akhirnya mereka membangun Ka'bah seperti sekarang, seperti bangunan sekarang yang kita lihat. Kemudian ada sisa. Jadi sisa tersebut termasuk bagian dari Ka'bah. Akhirnya mereka sepakat untuk menaruh seperti lingkaran, setengah lingkaran di tempat yang tidak bisa mereka bangun, ya. Mereka taruh lingkaran sebagai tanda bahwa itu termasuk dari Ka'bah, bagian dari Ka'bah. Lingkaran tersebut sekarang dinamakan dengan Hijr Ismail. Nama daripada lingkaran tadi, tempat tersebut yang tidak terbangun karena uang bangunan untuk membangunnya tidak cukup, sehingga Ka'bah dibangun lebih kecil daripada bangunan aslinya, maka di situ disebut dengan, sebenarnya nama daripada nama aslinya yang dinamakan tempat tersebut dinamakan dengan Al-Hatim. Dinamakan dengan Al-Hatim atau dengan Al-Hijr. Adapun orang-orang sekarang menamakannya dengan Hijr Ismail. Sebagian ulama mengatakan penamaan dengan Hijr Ismail tidak tepat. Tidak tepat karena tidak ada hubungannya dengan Ismail alaihissalam, karena itu dibangun oleh orang Arab Quraisy Makkah. Allahu a'lam. Intinya tempat tersebut, Al-Hatim tersebut termasuk bagian dari Ka'bah. Dan Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang sahih Bukhari bahwasannya tempat tersebut bagian dari Ka'bah. Jadi kalau kita sholat di situ, itu terbuka tempat tersebut. Dan sekarang sampai detik ini, semua orang bisa sholat di situ. Tidak ada masalah dan itu adalah tempat mustajab. Orang yang sholat di tempat tersebut, di tempat Al-Hatim tadi atau Hijr, tempat tersebut dia seperti sholat di dalam Ka'bah. Bukan seperti memang di dalam Ka'bah, tapi memang tidak dibangun. Ya, subhanallah, mungkin ada hikmahnya sehingga kita semua bisa sholat di sana. Maka tempat tersebut adalah tempat mustajab. Ketika kita datang ke Mekah, usahakan untuk sholat di dalam Al-Hijr. Karena tempat tersebut tempat mustajab dan termasuk sholat di situ seperti sholat di dalam Ka'bah. Karena ia termasuk bagian dari Ka'bah. Kemudian pada peristiwa berikutnya yang terjadi adalah Rasulullah SAW setelah membantu mereka untuk membangun Ka'bah, kemudian ketika mereka ingin memindahkan Hajar Aswad, Rasulullah tidak ada pada saat itu. Karena tentunya pembangunan Ka'bah tidak hanya dilakukan 1 hari, tidak hanya dilakukan 2 hari, tapi beberapa hari. Maka pada saat ingin memindahkan Hajar Aswad, maka di situ Rasulullah belum datang, dan mereka semua akhirnya sampai berniat untuk berperang, untuk saling menumpahkan darah, berebut untuk memindahkan Hajar Aswad ke tempat aslinya. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa orang atau kabilah atau suku yang bisa mengambil Hajar Aswad dan mengembalikannya ke tempat semula, maka di sini hal itu adalah kemuliaan untuknya. Itu adalah sebuah hal yang sangat besar yang dilakukan oleh kabilah atau orang tersebut. Karena mereka semua sangat menghormati Ka'bah. Mereka semua ingin menjadi pembantu-pembantu di Ka'bah. Mereka ingin membantu atau melakukan sesuatu untuk Ka'bah pada saat itu. Maka akhirnya di sini muncul seseorang yang berpikir dengan bijak dan mengatakan kalau kita saling berperang, tujuan kita untuk merenovasi Ka'bah, tujuan yang baik. Kemudian kita berperang, kenapa kita harus menumpahkan darah antar sesama kita? Kita rembuk bagaimana cara yang terbaik untuk bisa memindahkan Hajar Aswad. Akhirnya mereka semua sepakat untuk menunjuk seorang yang akan menjadi hakim atas perselisihan tersebut. Mereka menunjuk dari satu pintu Bani Syaibah. Di situ kalau ada seorang yang masuk, yang pertama masuk, maka dia yang akan mengatakan siapa yang berhak untuk memindahkan Hajar Aswad. Kalau dia mengatakan fulan atau fulan, maka kita harus ikuti perkataannya.
Kemudian mereka semua sepakat supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Akhirnya kemudian yang datang dan masuk ditakdirkan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, yang masuk adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah masuk, mereka semua teriak dan mengatakan, "As-Sadiqul Amin, As-Sadiqul Amin, radina bihi, radina bihi." Seorang yang jujur dan terpercaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya beliau belum jadi rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam As-Sadiqul Amin digelari dengan gelar tersebut sebelum beliau menjadi rasul oleh siapa? Oleh musuh-musuhnya kaum Quraisy. Tentunya mereka belum bermusuhan dengan Rasulullah. Nanti mereka memusuhi Rasulullah pada saat Rasulullah mengatakan bahwa ia adalah seorang rasul. Maka kemudian As-Sadiqul Amin datang dan mereka mengatakan, kami ridha, kami senang, kami suka dengan semua, dengan apapun keputusan yang dibuat oleh Rasul, oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah di sini dengan kebijaksanaannya mengambil selendang beliau, kemudian Rasulullah membentangkannya dan meminta semua utusan dari semua kabilah yang ikut membangun Ka'bah, merenovasi Ka'bah, untuk sama-sama mengangkat Hajar Aswad dan mengembalikannya ke tempat semula. Dan ketika mereka sudah sampai ke tempatnya, Rasulullah mengangkat dengan kedua tangannya dan mengembalikan Al-Hajarul Aswad ke tempat aslinya. Dan dengan demikian maka semua puas terhadap apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini tentunya sebagai ini merupakan sebuah pengakuan dari orang-orang Quraisy bahwa beliau adalah orang yang jujur, beliau adalah orang yang terpercaya. Dari mereka tidak pernah mendengar atau melihat atau mengetahui bahwa Rasulullah berdusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdusta. Itu adalah akhlak beliau dari mulai beliau dewasa sampai beliau diutus menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.